Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai standar label pada kemasan untuk produk industri besar dan juga skala UMKM. Nah, sebelum kita ke analisis standar label, sebelumnya perlu kita ketahui bersama dulu apa sih standar label itu? Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kemudian bisa juga kombinasi antara keduanya, atau bentuk lain yang diikutsertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, atau bisa juga ditempelkan dan bagian dari kemasan pangan. Atau bisa kita simpulkan bersama bahwa label adalah segala bentuk keterangan yang tertera dalam kemasan produk pangan. Nah, informasi apa aja sih yang wajib terdapat dalam kemasan pangan? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, hal yang wajib disampaikan dalam kemasan pangan antara lain, yang pertama, nama produk. Yang kedua, bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, nama dan alamat produsen dan importir produk. Yang keempat, berat bersih. Dan yang kelima, keterangan tentang halal. Dan yang keenam, kadaluarsa produk. Kemudian untuk keterangan lain yang wajib dalam kemasan yaitu ada kode produksi, petunjuk atau cara penggunaan, cara penyimpanan, nilai gizi, serta pernyataan khusus produk. Oke guys, jadi itu dia sedikit penjelasan dari saya. Langsung aja nih kita ke analisis produknya ya. Ini dia. Oke semuanya, jadi di sini yang pertama-tama saya akan melakukan analisis standar label untuk produk pada industri besar. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu untuk nama produk. Nama produk pada pangan harus menunjukkan sifat atau keadaan dari produk yang sebenarnya. Nah, nama dari produk itu sendiri tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh menyesatkan. Kemudian yang kedua yaitu bahan baku yang digunakan atau komposisi. Nah, keterangan tentang bahan baku yang digunakan yang dicantumkan pada label dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral, dan zat penambah gizi lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu nama dan alamat produsen dan importir produk. Untuk produk ini sendiri diproduksi di PT Mitra Alam Segar Pasuruan, Indonesia. Nah, karena ini merupakan produk lokal, jadi tidak ada keterangan mengenai importir produk. Kemudian yang keempat yaitu berat bersih. Berat bersih dalam label harus dicantumkan dalam satuan metrik, yaitu dengan ukuran isi untuk makanan cair, kemudian ukuran berat untuk makanan padat, dan ukuran isi atau berat untuk makanan semi padat atau kental. Kemudian yang kelima yaitu keterangan halal. Nah, untuk keterangan halal itu sendiri dikeluarkan oleh Badan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian yang keenam yaitu kadaluarsa produk. Untuk pencantuman tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa produk harus sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kode produksi. Kode produksi itu sendiri harus terletak pada bagian yang mudah untuk dilihat atau dibaca. Kode produksi sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat produksi pangan yang bersangkutan. Kemudian yang ke-8 yaitu petunjuk atau cara penggunaan. Nah, untuk pangan olahan yang memerlukan penyiapan dengan cara tertentu, wajib dicantumkan keterangan tentang cara penyiapan atau penggunaannya, seperti pada label ini yaitu kocok dahulu sebelum diminum. Kemudian yang ke-9 yaitu cara penyimpanan. Jika produk pangan memerlukan cara penyimpanan khusus, maka petunjuk penyimpanan harus dicantumkan pada label. Seperti pada label ini yaitu simpan di tempat yang sejuk. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yaitu informasi nilai gizi. Nah, mungkin itu dia sedikit analisis standar label dari saya untuk industri besar. Selanjutnya kita ke produk industri UMKM. Baik, yang selanjutnya saya akan melakukan analisis untuk produk dari UMKM. Jadi di sini yang pertama untuk nama produk, saya sensor. Kemudian untuk bahan baku yang digunakan di sini
tidak dicantumkan komposisinya. Kemudian untuk nama dan alamat produsen di sini dicantumkan. Kemudian selanjutnya yaitu berat bersih. Untuk berat bersih sendiri di sini tidak dicantumkan pada label. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterangan halal. Untuk keterangan halal sendiri juga tidak dicantumkan. Kemudian untuk tanggal kadaluarsa produk, di sini untuk tanggalnya dicantumkan yaitu pada bulan September 2022. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk kode produksi. Untuk kode produksi tidak ada. Kemudian cara penggunaan juga tidak ada, cara penyimpanan tidak dicantumkan, dan untuk informasi nilai gizi juga tidak dicantumkan. Baik, jadi itu dia analisis standar label dari saya untuk produk makanan UMKM. Jadi saran atau masukan saya untuk produk ini yaitu mungkin produsen kedepannya bisa memenuhi aturan standar label dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena jika label itu sendiri memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh konsumen, maka konsumen akan senang untuk membeli produk tersebut. Mungkin cukup sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.